Halo Sobat Ruang Karya, tempatnya karya-karya unik, menarik, dan informatif. Pada video kali ini, saya akan memberikan FYI, yaitu fakta yang unik dan informatif, mengenai fakta di balik kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tepat hari ini, 17 Agustus 2022, negara kita Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77. Momen bersejarah ini merupakan buah hasil perjuangan para pahlawan di masa lampau yang telah berupaya keras untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi, tahukah kamu, ternyata ada banyak hal fakta unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Kami telah merangkumnya dari berbagai sumber mengenai fakta unik dan menarik pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Yang pertama, teks asli proklamasi sempat dibuang di tong sampah. Insinyur Soekarno menulis naskah proklamasi pada dini hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Saat itu, sekitar pukul 3 dini hari, naskah dirumuskan oleh 3 orang. Selain Soekarno, ada 2 tokoh lain, yaitu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Paragraf pertama diusulkan oleh Subarjo, sedangkan paragraf kedua diusulkan oleh Hatta. Setelah ditulis tangan oleh Soekarno, naskah ini dimintai persetujuan kepada sidang yang anggotanya sekitar 40 orang. Setelah itu, naskah disalin oleh Sayuti Melik dengan mesin tik. Naskah tulisan Insinyur Soekarno sempat dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Baharudin Muhammadiyah, seorang wartawan asal Aceh, sebagai dokumen pribadi setelah rapat perumusan naskah proklamasi selesai. Pada tahun 1995, Baharudin Muhammadiyah menyerahkan naskah itu kepada Presiden Soeharto. Kini, naskahnya disimpan dalam brankas di ruang bertemperatur khusus Gedung Arsip Statis Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Yang kedua, dokumentasi proklamasi nyaris disita oleh Jepang. Tahukah kamu bahwa hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nyaris disita oleh Jepang? Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Franz Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Hasil rekaman proklamasi tersebut ditanam oleh Franz Mendur tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang. Selang beberapa waktu kemudian, tentara Jepang meminta negatif film dokumentasi proklamasi dan Franz berkata bahwa dirinya tidak memiliki dokumentasi tersebut. Yang ketiga, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno direkam ulang. Ternyata, rekaman teks proklamasi suara Insinyur Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekam ulang. Hal ini lantaran ketika hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia atau RRI berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri Radio Republik Indonesia. Yang keempat, kain bendera didapat dari pasukan Jepang. Fatmawati, istri Soekarno yang menjahit bendera pusaka merah putih, menceritakan dalam bukunya yang berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno volume 1 yang terbit pada tahun 1978. Kain bendera merah putih yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati ternyata berasal dari salah satu perwira Jepang yang membawa kain 2 blok, warna merah dan warna putih yang berasal dari kantor Jawa Hokokai. Dengan kain itulah Fatmawati menjahit sehelai bendera merah putih dengan menggunakan tangannya. Dan tepat 77 tahun yang lalu, bendera pusaka ini pertama kali dikibarkan. Yang kelima, teks naskah proklamasi kemerdekaan disusun di rumah perwira Jepang.
Peringatan kemerdekaan yang dirayakan tiap 17 Agustus tak lepas dari sepenggal kisah bersejarah di sebuah rumah bercat putih bergaya Art Deco. Pemiliknya bernama Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang ditugaskan di Indonesia, di mana menjadi tempat penyusunan naskah proklamasi yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Perumusan teks proklamasi ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maeda, dan Soekarni. Yang keenam, pembacaan teks proklamasi dilakukan ketika bulan Ramadan. Ternyata, pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 juga bertepatan pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bulan Ramadan menjadi saksi sejarah Indonesia merdeka. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, bendera merah putih yang merupakan jahitan Fatmawati berkibar, serta lagu Indonesia Raya berkumandang. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang kala itu menjelang pembacaan proklamasi, para perumus teks proklamasi ini sahur menggunakan roti, telur, hingga ikan sarden. Yang ketujuh, Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, ternyata Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam keadaan sakit malaria. Bahkan 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta Pusat. Nah, itulah beberapa fakta unik dan menarik di balik kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut kalian, mana yang paling unik dan menarik? Atau ada fakta unik lainnya mengenai hari kemerdekaan? Ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. See you until next time. Bye-bye.